Amin. Iya, kita bersyukur kita memiliki Allah seperti Yesus, dan bukan kita yang mau ikut dia, dia panggil kita, betul nggak? Betul nggak? Kalau saudara ke hati yang dalam ingin ikut dia atau ikut dunia? Kalau saya ikut dunia, saudara. Betul. Secara kedagingan saya. Tapi dia butuh saya. Saudara lihat di Alkitab, bagaimana Tuhan bilang, aku membujuk bangsa Israel. Ya ampun, dibujuk-bujuk. Pernah baca nggak? Nggak pernah? Dia pernah bilang ini. Dia bilang, besar kesetiaan Tuhan. Loh, kayaknya seperti orang ini. Ini loh, jemaatku, umatku. Aku tuh besar loh kesetiaan, ikut aku dia, gitu. Kan gitu kan? Dia bujuk, ayo dong, ayo ikut aku dong. Ayo. Berilah rela hatimu ikut aku. Karena kan Tuhan nggak maksa, betul nggak? Tuhan pernah maksa nggak? Dia nggak pernah maksa. Tapi dia butuh kita terus kalian. Ini harus kita pahami. Sehingga kalau kita memahami ini, kita beri hati kita kepada dia. Udah matching banget. Dia oke, kita oke terus kalian. Setuju dengan saya? Kayak Yesus, kayak bangsa Israel. Dia bilang, bangsa Israel adalah umat kesayanganku, pilihanku. Tapi kan yang gak setia itu kan bangsa Israel juga, betul gak? Iya kan? Tapi tetap aja dia kejar sama Tuhan. Tetap aja dia kejar sama dia. Haleluya. Jadi kita juga demikian. Bukan berarti ya sudah kalau kita mundur aja teratur biar dikejar sama Tuhan. Gak juga gitu loh. Sorry, jangan dibalik-balik kebenaran ya. Artinya bahwa kalau kita respon dengan benar itu sangat luar biasa. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana kita harus menjadi umat Tuhan yang cinta mati dengan Tuhan. Cinta habis, cinta mati dengan Tuhan. Sebab dengan demikian, saudara sekalian, saya sedang menghargai apa yang dia kerjakan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Banyak orang tidak menghargai apa yang dikerjakan 2000 tahun lalu di kayu salib, sehingga dia anggap enteng dan remeh. Sehingga banyak anak Tuhan berguguran di tengah perjalanan mereka step by step ikut Tuhan. Padahal rencana Tuhan luar biasa dibanding dengan rencana dia untuk memberikan hidup masa depannya luar biasa. Karena tidak mengerti dan tidak memahami. Saya berharap jemaat Tuhan tempat ini sangat memahami ini. Kau punya kerinduan, poin kedua saya akan bahas. Bagaimana Allah akan memberikan pewahyuan kepada kita. Bahwa itu penting buat kita. Karena memang kasih itu nggak bisa terselami. Ya, makanya lagu bilang, tak terselami pikiranmu, tak terpanjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Katakan bersama-sama, hanya Engkau. Tuh gara-gara itu kita katakan, Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, oh Allah, dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Sekali lagi, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Jadi kalau memang dia tetap Allah bagi kita, berarti cinta kita mati dong. Betul nggak? Cinta mati maksudnya gitu loh. Betul nggak? Halo? Kalau dia tetap Allah, berarti saya punya komitmen. Tuhan, saya cinta mati dengan Engkau. Apapun yang terjadi. Ya. Apakah kerinduan saya tercapai atau tidak, tidak penting buat saya. Tetapi saya benar-benar cinta mati dengan dia. Iya? Setuju dengan saya? Nah, satu firman Tuhan yang saya akan sampaikan pada hari ini, mari kita lihat Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Ayat ini sudah sering kita dengar dan kita baca bersama-sama. Tapi saya ingin membahas bahwa ini penting sekali, dasar dari sebuah saya mengambil keputusan untuk cinta mati dengan Tuhan. Karena kalau misalnya cinta mati dan tidak dengan pengertian,
Ketika ada pergumulan persoalan, kita jadi takut, kecewa. Kita merasa kita dibohongi sama Tuhan. Kita merasa dipermainkan sama Tuhan. Padahal nggak gitu maksud Tuhan tuh. Yohanes 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi ayat 16 sekeras. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan kalau saudara tanya, Tuhan cinta mati nggak dengan kita? Benar, Dia cinta mati. Apa bukti Dia cinta mati? Dikatakan bahwa Dia sudah memberikan nyawa anaknya yang terbaik daripada Dia sepenuhnya buat kita, mengampuni dosa kita, melepas kita dari kutuk, memberikan damai sejahtera buat kita. Artinya Dia cinta habis, cinta mati sekali. Dan Dia nggak berpikir, saya mikir-mikir dia kalau mencintai takut nanti mereka itu nggak nyembah aku. Nggak berpikir kan, betul nggak? Saudara berpikir nggak untuk mengasihi orang, untuk menolong orang? Pernah berpikir nggak? Ya mudah-mudahan dia pernah nggak berpikir? Adalah dikit, dikit lah, nggak banyak. Betul nggak? Sehingga ketika tolong tiba-tiba dengan orang, wah kapok saya nolong dia karena dia nggak ngerti berterima kasih. Nah, Tuhan nggak berpikir kayak gitu. Dia nggak berpikir gini, saya mengasihi dunia ini dan kuberikan anakku yang tunggal. Dia nggak berpikir, tapi saya pikir lagi deh, nanti dunia mengasihi aku nggak ya? Dunia berterima kasih aku nggak? Dunia cinta aku nggak? Dia nggak berpikir begitu. Itu namanya dikatakan begitu besar kasih Tuhan. Jadi saudara sekalian, bukti cinta mati Tuhan kepada kita, anaknya yang tunggal, nyawanya diberi kepada kita. Tetapi saudara, kadang-kadang kita ngajar gini, oh iyalah, memang iyalah, ya Tuhan kok udah bicara saya. Tapi saya mau membuat bongkar, cinta yang besar itu apa? Dia mengasihi dengan cinta yang kekal. Seberapapun dalamnya kita gagal dan jatuh, tidak pernah ditolak, dibuang sama Dia semua sekali. Ketika kita berhasil, Dia tidak katakan kita lebih baik daripada yang gagal. Yang gagal, yang berhasil tetap dikasih oleh Dia semua sekalian. Warna kulit apapun dikasih oleh Dia. Orang berdosa pun dikasih oleh Dia. FPI juga dikasih sama Dia. Betul nggak saudara sekalian? Saya nggak mengasihi mereka karena betul nggak? Betul, karena saya manusia biasa, sehingga saya bisa pilih-pilih. Kalau orang itu baik, saya mengasihi. Kalau nggak baik, saya nggak mengasihi. Kasih Tuhan itu, Dia cinta mati. Buktinya bukan hanya Yesus mati buat kita, tapi kasih itu besar dan luar biasa, tidak berbatas. Harus kita pahami. Harus kita pahami. Paham terus ya? Nah, apalagi kasih Tuhan yang tidak terbatas? Mari kita lihat dalam Ratapan pasal yang ketiga. Ratapan 3 ayat yang ke-23. Iya. Ratapan 3 ayat yang ke-18, 19, 20, 21 dan akhirnya ke ayat 22 dan 23. Saya bacakan bersama, kita baca bersama-sama. Saya baca ayat 18 sampai ayat yang ke-20, saudara baca ayat yang ke-21 sampai 23. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Ayat 21 yang keras bersama-sama. 21, 2, 2, 3. 1, 2, 3. Tetapi hal inilah yang diperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. 23. Baru tiap pagi besar kesetiaan. 24, 1, 2, 3. Tuhan adalah bagianku, kata Jemaat. Iya. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Iya. Yeremia melihat keadaan bangsa Israel ditekan, mereka ditindas, dibuang ke Babel, padahal mereka memiliki Allah yang besar. Dan ketika tertindas, tertekan, itu Yeremia bilang gini, dia mulai merasakan dan menyatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat. Jadi gini, ketika bangsa Israel tertekan, ketika Yeremia melihat kesusahan bangsa Israel, dia mulai memahami bahwa
Walaupun itu terjadi, tetap kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dan dia katakan, dia baru setiap pagi, baru setiap hari. Harusnya nggak gitu, harusnya gini, ya Tuhan, kayaknya nggak gitu deh ceritanya. Dia nggak bilang begitu. Karena kenapa? Memang kasih Allah tidak berkesudahan. Saya coba bagi dua, bahwa kasih Allah itu tidak terbatas luar biasa, karena anak yang tunggal diberikan pada kita, nyawanya. Tapi kan kita butuh yang real, betul nggak? Butuh real kan? Real ternyata bahwa kasihnya tidak terbatas. Kasihnya tak berkesudahan. Betul saudara? Kasihnya kekal saudara. Nah, saya mau tekankan ini, Bapak Ibu, engkau harus menyadarinya. Kalau engkau enggak menyadarinya, repot. Dan itu di alam bangsa Israel. Saya bongkar kembali. Mari kita Malikian 1. Malikian 1 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama. Malikian 1 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Aku firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi. Jadi bangsa saya nanya, Tuhan ngomong gini, aku mengasihi kamu. Yang ngomong firman Tuhan, betul nggak? Terus bangsa saya nanya, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Nanya lagi terus kan? Apakah gara-gara pada titik-titik tertentu merasa capek, merasa persoalan pergumulan berat sekali, kita katakan, Tuhan kau kayaknya nggak mengasihi saya deh Tuhan. Kayaknya kau nggak mencari aku dekat, nggak begitu saudara. Jadi apakah enak atau tidak enak? Alkitab katakan bahwa Dia tetap mengasihi kita saudara sekalian. Setuju dengan saya? Nah, justru yang perlu saya tekankan, kesadaran kita akan kasih Tuhan yang kekal, disitulah kita berkemenangan. Dan banyak orang-orang putus asa, sehingga ketika dia sakit, udah tuh dia capek-capek mati aja deh, nah, gitu kan? Pernah ngomong gitu nggak? Gunanya doang, kan masuk surga, betul sekali. Tapi dia belum mau. Nah, kesadaran kita akan hal ini menyebabkan kita berkemenangan. Kalau nggak sadar, itulah yang digarap oleh si jahat. Kita ditipu, diintimidasi, diganggu sama dia, dibilang tidak layak, tidak berkenan, dan kita ambil semua kebenaran yang dunia itu, kita ambil terus. Akibat apa? Iman kita bukan bangkit, tapi mengalami kehancuran sekalian. Ini harus diperbaiki. Makanya poin saya yang pertama, untuk memahami Yohanes 3:16 harus memiliki kesadaran yang penuh bahwa Allah itu mengasihi bukan hanya karena Yesus mati di kayu salib, tidak, tetapi kasihnya tidak berkesudahan, kasihnya kekal, kasihnya tidak bertepi sekalian. Itu poin pertama harus kita paham. Ya. Sehingga kadang-kadang dalam mengasihi, misalnya gini, saya baik dengan Pak Rengga. Oh, Tuhan baik buat kami, Tuhan baik. Tiba-tiba saya ada kelas dengan kamu, Bapak. Tuhan kurang baik, kan begitu betul nggak? Kenapa itu terjadi? Karena pemahaman saya kepada kasih Allah tergantung dengan kebaikan antara kami berdua. Kenapa harus terjadi clash? Kan tidak perlu, betul nggak? Itu clash terjadi karena pemahaman saya tentang kasih Allah tidak bertepi. Nothing. Paham? Kurang keras aminnya. Kurang keras aminnya. Makanya ada suami istri bercerai. Udah kita cerai aja. Loh, dulu ngapain ke pendeta ditumpangin tangan, betul nggak? Kenapa sejak awal aja selesai? Kenapa? Karena dia merasa bahwa kasih Allah dan pernikahan Allah di awal dia bahwa tidak bertepi. Sekarang sering percaya bertepi. Repot saudara. Perlu pakai pakaian pengantin lagi saudara. Biar dia nyadar gitu loh. Ini kebenaran. Makanya banyak orang, termasuk orang Kristen, suatu ketika ada seorang saudara seiman. Saya mau cerai dengan istri saya. Gue tekek kamu bilang. Enak aja. Enggak, soalnya istri gini-gini. Loh, kenapa kamu menikah? Sejak awal. Kau kan berjanji hidup semati, suka duka dan sebagainya. Kamu yang nggak bener sebelum gitu loh. Pemahamanmu akan kasih Allah cetek. Kalau kau paham kasih Allah di awal itu dia adalah kasih kekal, di akhir, di tengah dikasih kekal, ngapain harus divorce? Kok jadi dia begini, jadi ngeri sama saya? Biasa aja. Saya sih gak berusaha apa-apa. Paham gak saudara?
supaya akhirnya kita ngerti, saudara. Jadi jangan dong kita egois, saudara sekalian. Jadi pemahaman itu harus dengan kesadaran yang benar, saudara sekalian. Di sisi yang lain, selain kesadaran yang penuh tentang kasih Allah itu, saudara. Ya, apa saya nggak akan bahas, saudara. Oh, ternyata saya baru ngerti kejadian dulu itu begini. Enggak, saya nggak cerita itu, bukan itu saya ceritakan. Pokoknya kita yakin sekali bahwa kasih Allah kekal tidak bertepi, bukan hanya kematian di kayu salib, tapi ada aspek yang lain, kesetiaannya, kebaikannya dan sebagainya. Walaupun nanti kalau dijelaskan ke belakang bahwa ya ternyata mendatangkan kebaikan, ternyata memang ya saya dibutuhkan sama Tuhan. Ternyata nah, saya nggak akan ceritakan ternyatanya. Karena terlalu banyak cerita ternyatanya. Tapi prinsipnya kita harus pahami. Nah, yang kedua, selain kita sadar akan kasih Allah tidak terbatas, yang kedua memang harus diwahyukan, saudara sekalian. Kalau nggak bisa. Mari kita firman Tuhan. Saya sering baca bahwa ini dari Efesus pasal yang ketiga, ayat 18 dan ayat 19. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi Paulus bilang begini, di awalnya dia sudah mengalami kasih Tuhan. Saya baca ayat yang ketiga dari Efesus pasal ketiga. Saya baca Efesus 3 ayat yang ketiga. Ya, saya baca. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Paulus kan orang berdosa. Dia bunuh umat Tuhan. Terus dia ikut Tuhan. Dia melayani Tuhan. Dia pasti diomongin orang, betul nggak? Paulus ngomong, kamu kan lu pembunuh gini. Stefanus kau bunuh kok gitu. Tapi dia nggak nganggep itu. Karena kasih Kristus yang dia alami itu bukan dicerita orang lain, tapi dia mengalami sekali. Sehingga masa lalu dia tidak mengganggu dia. Dan dia tetap dalam panggilan Tuhan. Kenapa? Karena diwahyukan. Hal yang sama, dia ingin jemaat Efesus itu mengalami hal sama. Dia bilang, aku doa. Apa doanya? Supaya kamu dapat memahami betapa panjang, betapa lebar, betapa dalam, betapa tingginya kasih Kristus. Bukan 3 dimensi, 4 dimensi. Itu 18. 19 dikatakan, dan aku berdoa supaya kamu ya dapat mengenal kasih itu sekalipun melampaui akal pikiranmu. Makanya kalau banyak orang ngajar kasih karunia, itu nggak bisa dididik begitu kalau nggak diwahyukan, betul nggak? Makanya akhirnya kasih karunia membuat orang bukan greget dengan Tuhan, jadi lembek main-main dengan dosa, kan, betul nggak? Karena kenapa? Karena kekuatan pengetahuan mengajar orang, bukan kekuatan pewahyuan yang mengubah orang. Beda, betul nggak? Setuju dengan saya, saudara? Jadi Paulus katakan, diwahyukan kepada saya. Saya juga ingin supaya itu diwahyukan kepada kamu, bukan secara pengetahuan. Maka dia katakan, tidak hanya dikatakan, aku berdoa supaya kamu memahami. Bukannya memahami, tetapi kamu juga mengenal. Artinya bahwa merasakan, mengalami betapa yang, susah dibayangkan. Gak mungkin, gak bikin jelas di otak. Gak mungkin. Sangat-sangat tidak terbatas. Makanya Paulus dia tidak hopeless, tapi bilang, aku doa supaya kamu diwahyukan tentang kasih Allah itu seperti yang Allah wahyukan pada saya. Selesai. Amin, saudara sekalian. Nah, dari 2 hal yang saya ceritakan ini untuk menyatakan, untuk membuktikan, sehingga saya merespon, iya Tuhan, saya sadar banget Engkau cinta mati dengan aku. Nah, itu maksudnya. Ada amin. Nah, makanya ketika kita sadar itu baru muncul. Kita lihat Markus. Markus pasal yang ke sebentar. Belum, satu lagi saya. Jadi yang selanjutnya bahwa kasih Allah itu yang kita alami itu bukan sejak kita lahir di muka bumi. Bukan sejak kita dalam kandungan ibu kita. Tapi sebelum ini ada, dia memang Allah yang kasih. Maka Yohanes katakan, Allah adalah kasih.
Bukan di dalam Allah ada kasih, nggak begitu. Bagian Allah adalah kasih, enggak. Tapi dikatakan Allah adalah kasih. I am love, saya adalah kasih. Dia bilang begitu. Bukan di dalam Allah ada kasih atau bagian Allah adalah kasih, enggak. Tapi Allah kasih. Sehingga sebelum dunia ada, ya, sebelum kita ada dalam kandungan ibu kita, memang dia sudah mengasihi kita saudara. Walaupun apakah saya respon kepada dia atau enggak ada urusan buat dia. Tapi dia mengasihi. Mari kita lihat Efesus 1 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 5, 1, 2, 3. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan. Di ayat 5 dikatakan sejak semula oleh karena kerelaan Tuhan kita ditentukan dari semula untuk menjadi anak-anaknya. Jadi di pikiran Allah, sebejat apapun orang di muka bumi, di pikiran dia, di perasaan dia, dia ingin sekali mereka semua jadi anak-anaknya. Masalahnya ada yang respon, ada yang tidak respon, betul gak? Karena sejak awal sudah katakan bahwa Allah tidak pernah memaksa. Dia tidak memperkosa hak kita, saudara. Kita yang harus mengambil keputusan karena mulai menyadari akan kasih Dia yang tidak terbatas, saudara. Paham ya? Dan di ayat 4 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum Dia jadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi di pikiran Allah, di perasaan Allah, Dia tetapkan bahwa supaya kita muka bumi ini kudus, tidak bercacat di hadapan Dia. Walaupun keadaannya buruk sekali. Karena itulah membuktikan bahwa kasih Dia tidak terbatas. Kasih Dia kekal. Kasih Dia tidak bergantung dengan A, B, C, D, Z sebenarnya. Dan kasih Dia tidak bersyarat. Keren, luar biasa. Ini kita pahami sekalian. Sehingga sekalian, Dia rindu sekali kita memahami itu. Dia rindu. Kenapa dia rindu? Karena dalam Efesus Matius pasal 16-18 di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku dan Allah mau tidak bisa menguasainya. Loh, jemaat yang kayak gimana? Jemaat yang diwahyukanlah, yang seperti Petrus katakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wow. Kalau kau mengerti itu, sampailah pada titik bahwa memang Allah itu kasihnya tidak terbatas. Memang Dia cinta mati dengan saya. Karena Alkitab katakan, Petrus mulai katakan, engkau adalah Mesias, engkau adalah Tuhan berotoritas, penuh kuasa, adalah Mesias, Kristus, sudah mati di kayu salib, tanggung dosa saya, tanggung kutuk semuanya. Betul. Sampai kali terakhir, seperti dikatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah hidup. Ketika kita melihat Yesus, kita lihat, oh ya, Yesus adalah satu-satunya bukti bahwa Allah mengasihi dunia ini. Dan yang kerennya, cepat atau lambat kita akan jadi sama seperti Yesus. Ini keren banget, saudara. Ini cita-cita Dia, saudara. Karena nggak mungkin kita bisa mengeksekusi bangsa negeri ini kalau nggak semodel dengan Dia, kalau nggak setipe dengan Dia, saudara. Karena yang sudah menang itu namanya Yesus, yang berkemenangan atas dosa dan sakit penyakit Yesus. Nah, kita dijadikan seperti Dia supaya kita bergerak di muka bumi mewakili Dia. Kita akan melakukan dan hidup dalam pekerjaan yang sama dengan Dia kerjakan. Nggak ragu-ragu. Paham, saudara? Selanjutkan. Sekarang berarti, saudara sekalian, dari titik pemahaman itulah bahwa kasih Allah tidak terbatas, maka saya mulai memahami saya harus mengasihi Dia dengan cinta yang sama, yaitu cinta mati dengan Dia. Haleluya. Betul gak, saudara? Karena sudah punya model. Kalau kita cinta mati dengan, iya cinta mati. Cinta mati kayak gimana? Pokoknya cinta mati aja gitu. Cinta mati enggak, pokoknya cinta mati aja. Tapi dengan dibongkarnya cinta Allah kepada kita, cinta Yesus kepada kita, ya ampun, Dia cinta mati dengan saya. Maka mempelai wanitanya, gue juga cinta mati dengan kamu, gitu loh. Kok nggak amin, Pak? Amin, Bu. Kita juga cinta mati dengan Dia, saudara sekalian. Iya. Satu firman Tuhan
Mari kita lihat saudara dari Markus. Markus 12 ayat 30. Kita baca bersama-sama. Saya baca 29, saya baca ayat yang ke 28, 29, Bapak Ibu ayat 30. Lalu seorang ahli Taurat, Markus 12 ayat 28, 29, 30. Saya baca 28, 30, 28, 29, Bapak Ibu 30. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan Esa. Ayat 31 dan 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Iya. Jadi Yesus bilang bahwa hukum yang utama itu, gara-gara aku mengasihi kamu dengan cinta mati, aku tuh juga ingin kau merasakan, melakukan hal yang sama, cinta mati dengan aku. Kan dia bilang bukan ketaatan, betul nggak? Ketaatan tanpa kasih nggak mungkin. Bukan memberi, bukan berkorban, tapi dikatakan cinta mati dengan Tuhan. Di mana cinta matinya? Dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kemudian segenap jiwamu. Segenap apa lagi? Segenap kekuatanmu, akal budimu. Terus apa? Segenap kekuatanmu. Jadi saya mengasihi Allah, roh saya mengasihi dia, jiwa saya mengasihi dia, tubuh saya mengasihi dia. Cinta habis dengan dia, cinta mati dengan dia, saudara sekalian. Sehingga hati kita tidak boleh diisi dengan berhala-berhala yang lain, saudara sekalian. Nggak bisa. Gak boleh ada berhala lain dalam hati kita yang menyakitkan hati dia, karena dia tidak pernah berdusta kepada kita, tidak pernah mempermainkan kita, dia mempermainkan kita, enggak. Tapi dia cinta mati dengan kita, hatinya sepenuh buat kita. Apa buktinya? Bahwa ketika dia mati di kayu salib, saudara, ketika kita baik dengan dia, dia tetap mengasihi kita. Ketika dia tidak baik, kita tidak baik dengan dia, dia tetap mengasihi kita. Artinya hatinya tetap mengasihi kita, walaupun kita kadang-kadang hatinya berubah kepada dia. Gak penting berubah atau enggak, kita gak berubah. Sehingga dikatakan, kasihilah dia. Kalau mau cinta mati dengan Tuhan, kasihlah dia dengan segenap hatimu. Jangan isi hatimu dengan berhala-berhala yang lain. Hatimu bersih tertuju kepada dia. Hatimu betul-betul cinta mati dengan dia. Dan tidak kau berikan hatimu kepada yang lain, kecuali kepada dia dan Yesus namanya. Ada amin saudara sekalian. Kadang-kadang umat itu tidak ngerti saudara sekalian. Kenapa? Karena dia pikir bahwa karena kasih karunia melimpah, nggak apa-apa, nggak usah cinta mati. Tuhan juga tahu, betul. Kalau Tuhan tahu dengan kita, dia tahu perasaan kita tahu perasaan ke dia. Dia tidak pernah mempermainkan perasaan kita. Tolong dong, jangan permainkan perasaan dia juga. Paham saudara? Jadi segenap hati kita mengasihi dia. Bukan hanya segenap hati, tapi segenap jiwa kita. Di jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Tolong pikiran kita, tolong perasaan kita mengasihi dia. Kenapa dia buat begitu? Supaya akhirnya pikiran perasaan kita jadi pikiran perasaan Kristus. Keren, tak ampun. Ini tujuannya saudara sekalian. Sehingga ada beberapa hal saya tekankan. Ya, mari kita buka di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 sampai 17. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Yaitu kalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keraguan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan
17 dan jadi Yohanes mendapatkan satu pewahyuan karena dia murid yang dikasih oleh Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan. Sehingga dia bilang kepada jemaat demikian, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Keras ya. Keras maksudnya. Maksudnya gini, ya nggak usah keras lah, lembek dikit lah maksudnya gitu. Ya, kurang ada, berkurang lah gitu ya. Ini tegas banget dia bilang maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Loh kenapa dia ngomong demikian? Karena Tuhan tuh cinta mati dengan kita, nggak main-main. Dia juga ingin kita nggak main-main dengan dia. Dan banyak orang-orang anak Tuhan bermain-main dengan dia, bermain-main dengan kasihnya. Tuhan nggak mau saudara. Sehingga dia bilang bahwa kalau kamu mengasihi dunia, maka kasih kepadaku nggak ada. Dia bilang gitu loh. Saya sampaikan lagi satu firman Tuhan. Dia bilang di dalam 1 Korintus bilang, aku adalah Allah pencemburu. Terus dia bilang, egois amat Tuhan dia. Padahal dia bilang ini, kasih tidak cemburu. Dia boleh bilang ke kita, kasih tidak cemburu. Dia boleh cemburu, betul nggak? Kenapa dia egois? Enggak. Dia tahu karena apa yang kita kasihi akan lenyap. Yang kita kasihi itu tidak bisa menolong kita. Dan dia sudah wanti-wanti, aku itu Allahmu, aku itu Tuhanmu. Kalau kau mengasihi Baal, ilah-ilah yang lain, kau akan hancur. Jadi bukan karena dia egois, tapi dia tahu siapa dia, siapa Allah lain, betul nggak? Maka dia kata, aku Allah pencemburu. Dan ayat yang 17 dikata, dan dunia ini yang kamu kasih itu tadi, gitu loh, yang kamu cari itu tadi, ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang-orang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tuhan tidak mau kehilangan kita. Tuhan tidak mau kita hilang dari dia. Tuhan ingin, karena sudah mahal harganya untuk beli kita, sehingga dia katakan, aku tidak mau kehilangan kamu. Dan aku ceritakan kepada kamu, dunia ini yang kamu kasih sedang lenyap dengan segala keinginan. Jangan kasih dunia ini. Gitu. Egois dia? Enggak. Tapi dia ngerti mana yang terbaik buat kita. Ada amin Pak? Ada amin Bu? Sehingga dia kata 16. Ya, ayat 16. Sebab semua yang ada dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta kengkangan hidup, bukanlah berasal dari para apa-apa, melainkan dari dunia ini. Jangan jadikan itu berhala. Apa itu? Dikatakan keinginan daging, keinginan mata, serta kengkangan hidup. Mari kita buka saudara sekalian. Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal ketiga, sampai dia kayaknya kasar banget nih saudara. Penyembahan berhala. Oke, ayat 5, 1, 2, 3. Karena itu, Kolose 3, 5, 1, 2, 3. Karena itu, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Itu maksud dia di antara semuanya, saudara. Dia katakan buang semua, karena itu menjadi penyembahan berhala. Jadi kalau kita bilang, saya nggak punya Baal kok, ya betul. Saya nggak punya patung-patung, betul. Tapi jangan sampai itu jadi patung, saudara sekalian. Termasuk zaman sekarang gadget kita. Kok jadi dia begitu? Betul nggak? Betul nggak? Jangan baru melek mata aja gadget terus sekarang. Nggak bisa. Makanya terakhir saya mengajar tentang doa puasa, ya, doa puasa. Saya tuh salut dari orang-orang sekitar kita, betul nggak? Kalau boleh baru lahir diajarin puasa, betul nggak? Betul nggak? Anak-anak sekolah, ayo puasa, SD, SMP, SMA. Dia kesempatan. Gereja nggak pernah tuh ngajar remaja puasa secara benar gitu loh. Sehingga tanpa disadari puasanya puasa sebelah. Karena ada contoh betul nggak? Dan apa yang terjadi suku sekalian? Jadi nggak radikal. Apa yang termasukkan? Ketika kita berpuasa selalu, yang Tuhan inginkan adalah pengertian yang benar adalah bahwa itu betul-betul bukan karena kita supaya diberkati oleh Tuhan. Bukan cari uang bukan cari mantra, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi yang Tuhan kasihi, yaitu jiwa-jiwa yang terhilang.
Karena dia tidak mengerjakan sendiri, tapi dia harus pakai kita karena dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Terus kemudian gini, iya ya, tapi benar juga, ini pikiran saya. Anak-anak muda kan masa pertumbuhan ya, betul nggak? Kalau orang tua kan bukan masa pertumbuhan, pengembangan. Jadi kalau banyak makan bisa gemuk sebentar gitu ya. Ngerasa gitu nggak Pak? Iya ya, saya juga begitu tuh. Jadi makan tuh mikir-mikir, ditakar-takar. Iya. Tapi jadi benar kita katakan. Jadi kalau ketika berpuasa, dia katakan, ngelihat orang telanjang, kau kasih makanan, kau kasih pakaian. Ngelihat orang yang lapar, kau kasih makanan. Ternyata memang makanan itu segini-segini juga, betul nggak? Kalau si 3 piring, melar tuh pasti. Bilang haleluya. Iya. Nah sehingga saudara sekalian, saya berpikir, oh ya untuk anak muda kan kalau harus dalam masa pertumbuhan kan harus makan, betul nggak? Otaknya diisi protein juga. Terus nggak lagi berpikir sih, ini belum kebenaran nih, harus pikir-pikir gitu loh ya. Jangan-jangan orang bisa aja sehari nggak makan, tapi nggak bisa sehari nggak dengan gadget. Rasa nggak Pak? Bapak rasa nggak Pak? Ya nanya doang Pak. Rasanya kalau makan nggak sehari nggak makan, bisa-bisa aja. Itu nggak Pak? Tapi kalau gadget nggak seharian, nggak dipakai, kayak enak Pak ya? Rasanya hidup ini kurang afdol gitu. Kurang gitu perkembangan zaman. Nggak ya gitu kan, betul nggak? Ini lagi di pikiran saya, belum diajarin ini, hanya pikir aja. Iya, kalau gitu mungkin anak-anak muda harus puasa gadget. Waduh, punya gadget mahal-mahal nggak dipakai. Ini bukan boleh, nggak boleh, betul. Bukan boleh, nggak boleh. Kayak kita harus puasa, betul nggak? Paham ya? Bukan saya jangan Bang lu sekarang ekstrim kiri ekstrim. Enggak. Saya hanya berpikir, iya ya Tuhan ya. Ya kalau gitu gini aja kalau gitu. Berarti kita harus puasa gadget. Kok jadi dia begini? Saya biasa pulang lewat situ aja sih. Gini pemikiran aja seru sekalian. Sehingga nanti kalau zaman dulu waktu diajar zaman dulu tentang puasa, nggak akan gitu. Gadget belum ada, betul nggak? Belum ada gadget, belum ada. Sekarang gadget terus ya. Ya mungkin harus puasa gadget terus sekali. Ya, artinya bukan berarti gini. Ya, maksudnya gini. Kan gadget juga perlu lah butuh informasi dan sebagainya, betul nggak? Masa kita tinggalin di atas kenapa? Tinggal di atas pohon gitu kenapa? Kita doang. Gak boleh kayak gadget, karena Bang Lee bilang gak usah pakai gadget gitu. Biar aja kita nggak punya informasi. Nggak gitu juga. Maksud saya bahwa hati kita lah yang tahu, betul nggak seterusnya? Paham ya? Jadi saya nggak bilang hukum baru, yang boleh ini nggak boleh, nggak Taurat lagi seterusnya. Repot lagi nyatet-nyatetnya buat kita baru lagi, betul nggak? Udah ini penuh juga nggak kebaca, apalagi tambah lagi 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal, betul nggak? Bukan itu maksud saya, tapi memang saya jadi ngerti, jangan-jangan memang kalau untuk anak muda mungkin, kalau anak muda kan gitu kan, kurus kamu ya, gue lagi diet nih gitu loh. Coba mau dikit, ya ampun kamu gini modelnya begitu loh. Kamu kalau kurus kan, oh iya gue lagi diet gitu dan sebagainya. Makanya tentang itu laku. Tapi seru sekalian, untuk diet yang namanya gadget agak repot menurut saya. Agak repot sih, agak repot sebetulnya. Paham ya? Sehingga seru sekalian, artinya bahwa saya tidak sedang membuat sebuah berhala baru yang tanpa disadari saya sembah dia. Ya, mungkin kalau zaman dulu ada gadget, di Kolose dia kata tambahan keserakahan, gadget, semua. Coba kita nggak ada waktu teknologi belum ada, betul nggak? Betul nggak? Termasuk mungkin uang, kalau keserakahan pasti uang, betul nggak? Iya. Dan memang ternyata saya sudah mulai selidiki pertentangan Tuhan bukan dengan iblis, pertentangan Tuhan bukan dengan agama macam-macam juga. Pertentangan Tuhan sejak awal dikasih tahu. Ya, di dalam Matius 6:24 dikatakan, jangan membuat 2 Tuhan. Tuhan yang pertama Yesus, yang kedua Mammon. Itu musuh besar Yesus, Mammon. Dan orang banyak menyembah itu. Ketika orang menyembah Mammon, cinta akan uang, habislah semua. Terus saya bilang gini, iya sih orang dunia, hamba Tuhan jangan begitu ada. Betul gak saudara? Dan Tuhan ingin balikan. Engkau harus menyembah aku, mengandalkan aku. Maka dikatakan cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua itu yang dicari bangsa-bangsa ditambahkan buat kamu. Bukan pas-pasan, ditambahkan.
Jadi supaya ada perbedaan antara orang yang cinta Tuhan dengan cinta dunia. Cinta Tuhan dengan cinta orang. Kalau cinta Tuhan, maka Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Cinta dunia, cinta uang, kita nggak dapat apa-apa sekali. Paham nggak? Dan disinilah akhirnya penting sekali pewahyuan akan kasih Bapa kepada kita ada pada kita, saudara. Pada titik-titik yang paling terakhir. Ini yang Tuhan ingin kita pahami, saudara sekalian. Sehingga, saudara sekalian, bukan hanya hati saya mengasihi Tuhan, jiwa saya mengasihi, juga saudara sekalian, kekuatan saya, tubuh saya mengasihi Dia. Dan Tuhan katakan, jangan buat berhala yang lain. Di bagian tubuh adalah, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Kita lihat Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tubuh kita bukan milik kita, milik Tuhan. Tapi sekali lagi, Tuhan tidak pernah memaksa kita. Dia hanya mengatakan, persembahkanlah tubuhmu kepada. Iya, kita buka lagi dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat 19 dan 20. Kita baca bersama-sama, 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. 1, 2, 3. Atau, tidak tahukah kamu bahwa tubuh adalah bait Allah, yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, tubuh kita bukan milik kita, milik Allah. Dan dia katakan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya bahwa cintailah Tuhan, kasihilah Tuhan dengan cinta mati, dengan segenap kekuatanmu. Nah, keren. Luar biasa. Inilah yang Tuhan inginkan buat kita seluruh sekalian. Terus yang terakhir, saya sudah bicara hati kita persembahkan pada Tuhan. Tubuh kita juga, tidak ada penyembahan berhala dalam hati kita. Yang terakhir, termasuk bahwa jiwa kita persembahkan pada Tuhan. Karena jiwa kita punya jiwa yang baru, sudah mengalami manusia lama kita sudah disalibkan. Karena Yesus sudah mati di kayu salib. Sehingga jiwa kita hanya satu tujuannya, untuk memuliakan nama Tuhan. Satu firman Tuhan kita lihat dari Roma 6, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama, Roma 6 ayat 5 sampai 6. 1, 2, 3. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan lagi kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi saudara sekalian, manusia lama saya di jiwa saya. Pemarah itu di kepala atau di kaki? Di jiwa ya? Di jiwa. Saya pemarah, saya pendendam, dan itu manusia lama saya. Tapi ketika Yesus katakan, kalau Yesus bangkit dari kematiannya, Yesus sudah mati, bangkit dari kematiannya, saya harus menjadi sama dengan kematiannya, sehingga kematian saya dengan kematian Yesus sama, kematian terhadap manusia lama saya. Saya mati dari sifat dosa, manusia lama saya mati dari seorang pemarah, saya mati dari seorang pendendam. Dan ketika Yesus bangkit dari kematiannya, saya juga bangkit. Dan manusia lama saya adalah pendendam, sekarang manusia baru saya pemaaf. Paham? Kapan terjadi? Waktu lahir baru. Tapi realitanya kok belum terjadi. Supaya terjadi, tolong bersihin tuh jiwa dengan firman Tuhan. Supaya kita mulai menilai diri kita seperti apa yang Tuhan firmankan buat kita, bukan seperti apa yang sedang dan akan kita alami. Paham? Paham ya? Jadi firman yang mendrive hidup kita seluruh sekali. Sehingga kesimpulan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan cinta mati? Dan inilah yang dibuat dan komitmen Paulus kepada Tuhannya. Mari kita Filipi 3 ayat yang ke-10 sampai ke-11. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Yang ku kendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini komitmen yang luar biasa. Mari gereja Tuhan kita punya komitmen. Yang ku kendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan kematiannya. Kita tidak ada lagi, kita tidak ada apa-apa lagi. Kristus yang hidup dalam diri kita. Itu seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam kitab Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi dalam daging adalah hidup karena iman di dalam anak Allah yang sudah mengasihi aku. Jadi kita sadar bahwa hidup saya bukan milik saya lagi, saya tidak sendiri, saya bersama-sama dengan Dia. Penting kita paham ini. Saya hari-hari terus menyadari bahwa Tuhan sangat membutuhkan kita. Saya suka dengan ayat Mazmur 10 ayat 1-3. Ketika Yesus naik, mati, dibangkitkan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Bapa bilang kepada dia, duduklah di sebelah kananku. Duduk. Ngapain duduk? Istirahat. Duduk situ. Karena dia sudah bilang di Yohanes 19, it is finished, sudah selesai. Sekarang dia diangkat ke surga, duduk sebelah kanan Bapa. Bapa bilang, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu, ku letakkan di bawah kakimu. Bapa punya kerjaan, meletakkan musuh Yesus di bawah kakinya. Yang ngerjain siapa? Siapa yang ngerjainnya? Kita. Karena Mazmur 10:3 dikatakan, pada waktu tentaramu dengan kerelaan berhiaskan kekudusan, menyelesaikan rencana Bapa. Jadi ketika dia bilang kepada Petrus, Petrus di atas batu karang ini aku membangun jemaatku. Wah, itu berarti bahwa dia membutuhkan jemaat. Jadi bersyukur kita ada di tempat ini. Ini bukan soal besar, kaya, hebatnya, enggak. Tetapi posisi kita sangat diperhitungkan sama Tuhan. Dan setan enggak suka dengan keberadaan kita. Oleh karena itu, mari kita bangun diri kita dengan benar. Baik secara korporat maupun secara pribadi. Sehingga tipuan iblis bisa kita hancurkan. Dan bagian kita adalah bukan hanya untuk kita, kelompok kita. Tapi kita mengintervensi, menolong kota kita. Yang Alkitab katakan, membangun kembali reruntuhan berabad-abad. Dan kota-kota yang sunyi. Kota yang dari turun-temurun jadi sunyi. Ada bagian kita di sana. Makanya kalau kita, saya kadang-kadang kalau udah istirahat gitu, ya Tuhan, keren abis ya, kok tinggi amat diangkat gitu deh. Dan kita punya posisi tawar yang tinggi di hadapan Tuhan. Kita diajar kebenaran firman Tuhan, dan khususnya hari ini, Tuhan cinta mati dengan kita. Mari kita cinta mati dengan Dia. Dan kita katakan bahwa yang ku kendaki ialah mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya, sehingga aku menjadi sama dengan kematiannya. Luar biasa, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Bukan berarti saya sudah peroleh itu semuanya, tapi saya berlari-lari. Ingat tujuannya, ingat akhirnya, dan kita tidak mau berhenti, mundur, berdiam diri, dan stagnasi dengan keadaan yang ada. Maju untuk menyelesaikan rencana Tuhan. Amin. Mari kita sembah Dia. Hirabashik ya rala rabashik.